Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kami akan melakukan perjalanan camping ke Bukit Surya Salaka Camp dan Glamping yang berada di kawasan kaki Gunung Halimun Salak, Bogor. Tempat ini terkenal dengan pemandangan Gunung Salak yang megah, hamparan alam yang hijau, serta suasana pegunungan yang sejuk dan tenang. Perjalanan kali ini terasa lebih seru karena kami berangkat bersama rombongan bapak-bapak dari kafling tempat kami tinggal. Beberapa mobil beriringan dalam satu konvoi menuju lokasi camping yang sudah lama kami rencanakan. Pagi itu suasana masih cukup bersahabat. Kami memutuskan masuk tol Jagorawi dengan harapan perjalanan bisa lebih cepat dan menghemat waktu di jalan. Awalnya semua berjalan lancar. Namun seperti biasa, perjalanan camping selalu punya cerita yang tidak terduga. Setelah keluar dari jalur utama, kami justru diarahkan melewati jalan alternatif yang semakin lama semakin sempit. Jalanan mulai menanjak, berkelok, dan beberapa titik cukup curam untuk kendaraan yang membawa banyak perlengkapan camping. Saat itulah mobil yang saya gunakan mulai kehilangan tenaga ketika menghadapi salah satu tanjakan yang cukup terjal. Mungkin karena muatan yang cukup penuh, mulai dari tenda, perlengkapan masak, logistik, hingga berbagai kebutuhan camping lainnya. Sempat berhenti di tengah tanjakan membuat saya sedikit deg-degan sih. Untungnya setelah mencoba kembali dengan momentum yang pas, akhirnya mobil berhasil melewati tanjakan tersebut. Momen seperti ini memang sering terjadi dan menjadi bagian dari cerita sebuah perjalanan camping. Setelah melewati berbagai tanjakan dan jalan perkampungan, akhirnya kami mulai disambut pemandangan pegunungan yang semakin indah. Udara terasa lebih sejuk dan suasana kota perlahan mulai tertinggal jauh di belakang. Sesampainya di Bukit Surya Salaka, rasa lelah selama perjalanan langsung terbayar. Dari area camping ini, kita bisa menikmati pemandangan Gunung Salak yang berdiri gagah di kejauhan. Saat malam hari, area ini juga terkenal dengan panorama city light yang indah dan suasana yang sangat cocok untuk melepas penat dari kesibukan hari-hari. Buat teman-teman yang berencana camping ke sini menggunakan mobil, saya punya sedikit saran berdasarkan pengalaman perjalanan kali ini. Sebaiknya ambil jalur melalui kampus IPB Dramaga, lanjut ke arah Lewiliang, dan kemudian mengikuti petunjuk menuju kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Menurut pengalaman kami, jalur tersebut lebih nyaman dilalui kendaraan dan lebih bersahabat untuk mobil yang membawa banyak barang camping. Nah, seperti apa suasana camping kami di Bukit Surya Salaka, keseruan kebersamaan bersama rombongan, serta pemandangan alam yang kami nikmati di sini. Jadi, tonton terus cerita Om Rizky ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi di channelnya Cerita Om Rizky. Sekarang saya sudah berada di Bukit Surya Salaka Campground ya. Ini adalah camping ground yang kesekian kalinya saya mau coba di Bukit Surya Salaka yang ada di Bogor. Nah, kayak gimana fasilitas dan apa aja yang ada di Bukit Surya Salaka ini, saksikan terus di channel Cerita Om Rizky ya. Dadah. Kalau kalian mau ke Bukit Surya Salaka Camping Ground, ini beradanya di dekat kaki Gunung Halimun Salak atau Gunung Bunder 2 ya. Bisa lewat Lewiliang. Kalau dari arah Parung Depok, kalian bisa masuk tuh ke arah Lewiliang. Atau kalau mau lewat tol, keluarnya nanti di Bogor terus lewat Ciapus. Cuman itu nanti jalannya ekstrim dan kecil. Jadi saya rekomendasikan kalian lewatnya Lewiliang. Nah, untuk Bukit Surya Salaka Camping Ground ini dia adanya di pojok dan di ketinggian kurang lebih 1000 mdpl ya. Untuk suhunya berkisaran antara 18 sampai 19 derajat. Ini adalah gerbang masuk dari Bukit Surya Salaka Camping Ground. Sebenarnya di sini juga ada pilihan untuk camping ataupun glamping. Nah, di sebelah kanan kalau kalian lihat itu ada tenda-tenda glamping. Ini bisa disewakan untuk glamping. Untuk area camping groundnya adanya persis di sebelah kiri. Untuk view-nya juga ada city light dan Gunung Halimun Salak di sebelah kanan. Nah, sekarang kalau misalnya Ceriters lihat, ini adalah camping ground. Dia alasnya rumput dan tanah. Cuman karena semalam itu hujan deras, cukup bagus untuk daya resapnya dan tidak banjir.
Di sini juga menyediakan tenda yang sudah ada isinya. Kalau ceriters pengen camping dan nggak mau repot, bisa banget nih, tinggal ditanya aja ya. Untuk harganya saya belum tanya, jadi saya mau review fasilitas apa aja yang ada di Bukit Surya Salaka Camping Ground. Di sebelah kiri sini sudah banyak juga ya dari campers lain ya. Dia modelnya itu undakan, jadi ceriters bisa pilih nih ya, dia modelnya memanjang ke sana tuh. Ini adalah camping yang apa namanya, Kafling B. Nah, di Kafling B ini sampai ke pendopo yang ada di sebelah sana. Oke, kita akan coba cek turun. Jadi dia modelnya itu undakan seperti ini nih, disajikan dengan gunung di sebelah kanan, Gunung Salak atau Gunung Bunder 2 ya, bilangnya sih gitu sih. Nah, seperti ini nih, Gunung Bunder 2. Dan di bawah juga bisa untuk gelar tenda-tenda kecil sih. Nanti lewatnya di sebelah sana. Nah, di sini juga sudah banyak campers yang ada di sana nih. Tuh, ya. Untuk pemandangannya cukup bagus. Kalau misalkan ceriters sewa dari sini nih di Kafling B, tapi agak menyerong, itu viewnya di gunung sebelah sana. Kalau kita di Kafling A, jadinya bisa dapat gunung dan foto sawah, teras ring, sama lampu-lampu pemukiman warga. Sekarang kalau untuk di Kafling B ini, dia nggak ada nomornya ya. Kalau kalian mau camping, nanti dikasih foto rekomendasinya yang mana itu. Kalau untuk tenda-tenda panjang agak repot karena mepet banget sama ini nih, dan dia tidak ada apa namanya, pembatas. Jadi bahaya banget sih. Semoga pengelola bisa memberikan yang terbaik nih, pembatas minimal kan, kalau yang meleng atau apa nggak jatuh ya, karena lumayan tinggi juga nih. Terus bisa lihat nih ya, tinggi juga gitu. Oke, lanjut kita naik. Di Kafling B ini juga ada pendopo ya. Kalau misalkan kalian mau ngumpul ya, ini bisa gunain pendopo ini, atau mau pasang hemok bisa banget. Kalian tinggal sambungin aja. Nah, ini tenda kita ya, tenda saya ya di sini. Dan ini dari Old Track Euphoria sampai ke sana itu adalah gabungan dari komunitas kita nih ya, komunitas bapak-bapak kafling. Jadi gitu. Kalau udah masuk ke sini, ini adalah Kafling A. Kafling A ini ada tiga undakan, 4 undakan di sini untuk tenda-tenda kecil seperti di sana ya. Terus kemudian di sini karena ini kosong, jadi saya hanya sendiri doang nih. Iya, sampai ke sana. Terus kemudian untuk baris ketiga ini bisa nih sampai di sini, dan itu view pemandangannya udah enak banget ya. Tuh, kita juga bikin ruang komunal semalam untuk makan-makan, untuk ngobrol, ada di tengah-tengah sini. Jadi kita sewa kafling juga ya. Terus kemudian kalau misalnya ceriters turun ke bawah, nah itu bisa tuh sampai ke sana. Nah, pagi ini kita mau sarapan. Cuman bukan sarapan ya, tapi berat banget nih. Kita mau bikin tongseng karena semalam udah masak tom yum. Jadi pagi ini kita mau masak tongseng. Dan ini ruang komunal kita nih, pakai flysheet Hillman. Terus juga ini dari bapak-bapak kafling ya, ada di sebelah sini. Di Kafling A ini ada juga musola, jadi ceriters bisa sholat atau ibadah di sini ya. Ini ruang musola pendopo musola. Terus kemudian ke Kafling C. Ke Kafling C ini yang pojok. Ini ada 2 undakan, 1 dan 2. Jadi di setiap kaflingan itu ada tanda ininya ya, gubukan kayak gitu tuh. Terus kita turun ke bawah. Di bawah sini, nah ini ada kafling undukan nih. Ini juga ada dari bapak-bapak kafling.
Selamat pagi Pak Sugi. Pagi, Om. Gimana tidurnya, enak gak nih? Nyaman. Nyaman ya? Ini camping ceria. Camping ceria. Mantap. Lanjut. Ini untuk area ke bawahnya juga bisa, cuman kecil ya, hanya untuk tenda-tenda kecil. Nah, yang sangat disayangkan itu tidak ada pembatasnya. Jadi khawatir banget misalkan kalau ada anak-anak kecil tuh langsung ke lembahan di bawah tuh. Untuk informasi aja, di ujung sana itu ada komunitas monyet ya. Nah, jadi kalau misalkan masih ada monyet nih, kalau misalkan Cerita camping di sini ketika malam hari diusahakan makanannya itu Cerita simpen. Jadi biar nggak diacak-acak. Terus kemudian di sini juga bisa pasang tenda kecil sampai ke arah sana. Ini bisa 3 tenda besar ya di undakan yang kedua. Untuk undakan yang ke atas itu tempat parkiran. Kalau kita jalan lagi menuju ke atas, di sana ada warung. Ya, untuk warung. Ini kita bisa langsung ke warung. Misalkan Ceriters nggak bawa makanan, ini bisa pesan di sini nih. Tapi seadanya kayaknya deh, ya. Nah, ini sampah-sampah di sini bukan dari hasil campers yang membuang sampah sembarangan, tapi diacak-acak sama monyet tadi. Dibawa jadinya kotor. Untuk toiletnya nih adanya di pojok. Ya, adanya di pojok. Tuh, di pojok di sebelah sana. Kalau untuk kafling yang di tengah sama yang di sini sebenarnya bisa numpang di arah glamping di sebelah sana, Ceters. Kalau yang di dekat sini bisanya ke sini. Nggak masalah juga sih kalau untuk numpang toilet di glamping, karena kan masih satu manajemen. Untuk listriknya di depannya itu, untuk di area sini belum ada. Kalau untuk di area sebelah sana listriknya itu pas persis depan tenda. Nanti untuk airnya bergabung sama yang di musola sebelah sana. Gitu ya. Sekarang kita mau review si toiletnya. Kita naik nih ke arah sini. Nah, ini untuk parkiran mobil. Parkiran mobil. Ini juga untuk parkiran mobil kalau seandainya lagi full. Itu. Ini untuk ke arah toiletnya. Ada 3 toilet yang standar lah ya. Dibilang bagus enggak, dibilang enggak juga ya cukup. Tuh. Untuk toiletnya yang ada di sini jongkok semua. Gitu. Cukup bersih lah, enggak bau. Yang penting bersih dan enggak bau. Gitu. Nah, kalau kita mengarah ke sana, nah ini yang keluar tadi. Sekarang kalau misalnya kita review yang glampingnya. Oh iya, untuk biaya masuk ke sini dihitungnya per orang itu 45.000. Sudah termasuk listrik, terus juga ada kolam berenangnya. Buat Ceriters yang kesini bawa anak-anak nggak usah khawatir, ada kolam berenangnya. Untuk pintu masuknya itu di dekat pintu gerbangnya. Kita akan balik lagi ke sana ya. Kita akan balik ke gerbang utamanya. Dan untuk gerbang di sini adalah pos security-nya nih. Ya, nanti ada yang jaga di sebelah sini. Tuh. Ada CCTV 24 jam, security-nya juga 24 jam bergantian shift. Nah, yang tadi saya bilang, kalau untuk yang mau ke toilet, kalian camping di tengah ini bisa nih numpang di sebelah sini. Ya, numpang di sebelah sini. Bisa masuk sebelah sini dan toiletnya ada di sini. Oke, lanjut kita mau cek kolam berenangnya. Oke, setelah kita review camping yang berada di sebelah kiri, kalau dari arah pintu masuk sebelah sana, untuk sebelah kirinya ini camping groundnya sampai ke sana ya. Dan sekarang kita mau bahas dan review yang glamping. Kalau dari pintu masuk, kalau misalkan Ceriters ke arah kanan, ini untuk glampingnya ya. Kalau hari ini juga ada dari tim kita sewa glamping 1
glamping 4 orang itu di harga 650 untuk weekend. Nah, ini rumah ownernya ya, ada di sini juga nih. Jadinya aman, pastinya terawat juga. Untuk area parkirannya juga cukup luas sampai ke arah sana. Di sana juga tersedia toilet untuk yang kalau misalnya kafling di seberang ini camping, kalau mau ke toilet dia masuknya ke sana. Jadi ada di belakang sebelah sana gitu. Kemudian kalau kita lanjut lagi ke arah tenda-tenda glamping yang ada di depan sana, ini kita akan lihat ada berapa jumlahnya. Kalau hari ini sewa glampingnya karena ada tim kita juga dengan berisi 2 dewasa dan 2 anak-anak itu di harga 650.000. Kemudian kalau camping di sini ada kolam renangnya nih. Kalau untuk yang camping sebenarnya difasilitasi kolam renangnya yang ada di sebelah sisi luar sebelah sini. Ini ada kolam anaknya dan menurun sampai anak-anak cukup aman ya. Ini yang ada kolam ceteknya dan ini ada kolam yang sedangnya. Langsung berhadapan ke kebun dan sawah teras ring. Untuk informasi aja, di sini tidak ada laler atau bau tidak sedap akibat dari penggunaan pupuk. Di sini juga bisa dipakai nih untuk ruangan komunal yang ada di glamping. Misalnya Cerites pengen sewa glamping, terus pengen ada acara, ya bisa nih digunain sampai ke arah sana. Tuh, luas. Ini enak banget sih kalau misalkan Cerites punya acara keluarga atau acara komunitas atau acara-acara yang memang butuh banyak orang, ini bisa banget. Dan untuk tenda glampingnya ini ada 1 sampai berapa? 10, 11 atau 12 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ada 12 glamping. Nah, kalau untuk tenda glamping, kolam berenangnya ada di sebelah sana. Ada 2 nih. Tapi ya namanya anak-anak ya pasti nanti ada yang kesana juga sih. Ya, pasti ada yang kesana juga. Gitu. Nah, untuk tenda glampingnya seperti ini nih modelnya ya. Nanti akan kita lihat untuk tenda glamping yang ada di bapak-bapak kafling di tim kita juga ya. Kalau untuk area glamping ini cukup bersih malahan ya. Terus juga estetik juga. Di setiap tendanya ini juga disediakan tuh paket lengkap. Jadi nanti Cerites bisa untuk paketan lengkap. Terus juga ada tempat-tempat duduk yang sudah disediakan oleh pengelola. Nah, di bawah juga ada. Terus untuk musolahnya juga, musolahnya adanya di sebelah pojok sana. Di ujung sana juga ada 2 kamar mandi. Nah, ini untuk glamping-glampingnya di sebelah sini nih. Nah, tuh ya, enak banget. Suasananya estetik. Nah, ini contoh dari glamping yang ada di sini nih. Jadi ada 4 kasur tidur, terus juga disediain bakaran, kompor, gelas, piring, air minum mineral dan kipas angin di dalam. Sudah ada bantal, selimut, handuk, lengkap ya. Terus juga ada jemuran juga di sebelah sininya. Enak lah. Ini contohnya di sini nih. Ada 4. Jadi kalau misalkan mau rombongan pun juga bisa sebenarnya di sini ya. Gitu Cerites. Nah, ini adalah glamping yang disewa oleh grup kita juga. Gitu, nyaman banget lah, enak. Terus juga di sudutnya di sini ada tempat duduk. Kalau misalnya mau barbekyuan bisa di area sebelah sini, berhadapan dengan pos yang ada di belakang. Seperti itu. Untuk toiletnya juga ada 4 untuk yang sisi atas. Nah, karena saya tadi campingnya di bawah dan toilet itu lebih enak ya, lebih bersih yang baru karena ini toilet baru. Jadi numpang di sini nggak apa-apa sih. Itu. Ini untuk area toiletnya di sebelah sini ada 4, 2 kloset jongkok dan 2 kloset duduk. Lanjut lagi ke arah sana, itu tempat wudhu, tempat cuci piring nyatu di sana ya. Seperti itu. Terus lanjutnya untuk musolahnya
Yang glamping berada di sebelah sini. Di pendopo ini bisa digunakan untuk sholat ya. Nah, yang saya tunjuk di sebelah sana seperti itu. Terus juga untuk ruang bermainnya cukup luas, jadinya nyaman banget lah ya buat ceriters yang kalau mau bawa keluarga atau anak-anak atau komunitas. Ini lengkap, tinggal pilih mau camping ataupun glamping yang ada di Bukit Surya Salaka ini. Untuk di Bukit Surya Salaka Camping Ground, di area camping ini kita bisa lihat sunrise pagi. Kalau bagus pasti bagus banget ya. Ini masih tertutup kabut, tapi untuk buletan mataharinya itu cakep ya. Seperti itu ceriters. Nah, ini kita belum full tim, masih berlima. Kalau full tim itu 9 sampai 10 orang. 10 kepala keluarga gitu. Selamat pagi. Kita pagi ini mau sarapan, tapi sekaligus makan siang. Ini ada tongseng, terus kemudian ada ini nih tom yum ya, kemarin belum habis tom yumnya. Ada sate, timus, risol, ayam, tahu. Nah, ini ada egg roll, sambal goreng ati, acar ya. Mana tuh, bakpao, sama ini nih kopi. Ini kerupuk di sini. Buahnya, oh buahnya mangga habis ya, Bun? Habis, wah buahnya habis nih. Jadi makan pagi sekaligus ngerangkap makan siang. Dan ini ada nasi putih. Nah, ini nasi putih. Terus kemudian ada ini nih, nasi kebuli itu. Wih, masya Allah. Oke, selamat makan. Yo, selamat pagi. Kita kali ini mau makan pagi sama bapak-bapak kapling ya, bapak-bapak kapling. Makan pagi sekaligus makan siang. Jadi udah sampai rumah tinggal tidur. Weh. Oh, enggak juga. Oh, Masya Allah. Selamat makan semuanya. Wih, siap. Selamat pagi Pak Denis. Pagi komandan. Jadi bagaimana Pak Denis kesan-kesannya nih baru ikut camping sama bapak-bapak kafling nih Pak Denis nih. Gimana Pak? Ini penting buat mental health. Buat mental health ya. Penting. Jadi yang diambil pelajarannya apa nih Pak Denis nih? Pelajarannya Jangan ikut. Jadinya Oh, yang diambil yang mana jadinya nih? kalau Jadi tipe apa yang mau diambil Pak Denis? yang terbaik buat keluarga. Yang terbaik buat keluarga ya. Jadi sarannya buat yang baru itu jangan pernah ikut-ikutan ya. Pokoknya saran-sarannya jangan pernah coba ikut-ikutan gitu ya Pak. Oh iya. Hah? Harus trial and error ya. Iya, karena Trial and error. kalau ikut-ikutan nanti bakal ikut beneran gitu ya Pak. Oke, ceriters, jadi cukup sekian untuk review kita kali ini di Bukit Surya Salaka Camping Ground dan Glamping. Kalau ceriters mau pesan camping dan glamping, untuk informasi detailnya ada di deskripsi bawah ini. Tinggal kalian cek aja ketersediaan tempatnya. Dan saya sudah rekomendasikan beberapa tempat yang ada di Bukit Surya Salaka Camp ini. Jangan lupa like dan share cerita dari Om Rizky ini. Semoga menjadi inspirasi buat kalian dan bisa mengedukasi serta menginformasi. Dari saya itu aja. Tetap camping selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 1, 2, 3. Yang belum gabung, gabung yuk!